Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Kembali lagi bersama saya Robby Kalmuntaha Meliala sebagai dosen pengampu mata kuliah riset periklanan. Alhamdulillahirabbil alamin, di pertemuan keempat kita akan belajar dan diskusi bersama pokok bahasan baru tentang metode pengumpulan data. Semoga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Polri Periklanan sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari walaupun situasi masih pandemi COVID-19. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang metode pengumpulan data, di mana yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah seperangkat cara atau teknik-teknik yang digunakan periset untuk mengumpulkan data. Seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan sebelumnya, secara garis besar, metode riset ada kuantitatif dan kualitatif, dan masing-masing metode tersebut mempunyai teknik pengumpulan data masing-masing. Kalau di penelitian kuantitatif, biasanya teknik pengumpulan data yang digunakan periset berupa kuesioner, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan pada riset kualitatif, biasanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, focus group discussion atau FGD, wawancara mendalam, dan studi kasus. Nah, ada instrumen riset. Instrumen riset itu adalah alat yang digunakan periset dalam mengukur sesuatu yang menjadi pokok penelitian dia. Contoh, di sini ada jenis metode angket. Angket atau kuesioner ya, yang bisa dibagi lagi dalam beberapa jenis. Ada angket atau kuesioner, daftar cocok atau checklist, kemudian skala dan inventory. Sedangkan wawancara mempunyai jenis instrumen, pedoman wawancara, daftar cocok, dan telepon survei. Sedangkan observasi mempunyai jenis instrumen, lembar pengamatan, panduan pengamatan, daftar cocok, sistem kategori, dan sistem skala. Dan untuk ujian atau tes yang biasanya digunakan oleh metode eksperimen, mereka menggunakan soal ujian untuk pretest dan post-test, dan juga ada inventory. Dan metode dokumentasi biasanya jenis instrumen yang digunakan adalah daftar cocok, tabel, foto, produk tertulis, dan rekaman. Mengapa instrumen ini diperlukan? Supaya kita dapat mengukur apa yang menjadi objek penelitian kita secara valid dan secara reliable atau dapat diandalkan. Seperti itu. Kita akan bahas pertama instrumen riset kuesioner. Kuesioner itu pada intinya artinya adalah daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden yang menjadi populasi atau sampel penelitian Anda, atau disebut juga sebagai angket. Kenapa kita perlu menyebarkan kuesioner? Karena kita ingin mengukur variabel-variabel yang kita tentukan dalam penelitian kita. Nah, kalau kita tidak bagikan kuesioner itu kepada responden yang sesuai dengan populasi dan sampel yang kita inginkan, otomatis kita tidak dapat menjawab pertanyaan penelitian yang nanti akan dilaporkan biasanya di bab 4. Gitu. Nah, jenis angket itu sendiri ada dua, ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Yang dimaksud dengan kuesioner terbuka di sini adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang dibuat oleh periset atau peneliti dengan mengharapkan jawaban seluas-luasnya dari si responden. Jadi dia bisa mengeksplor jawaban secara luas dan berkembang. Contoh pertanyaannya, setujukah Anda terhadap tayangan kekerasan di TV selama Ramadan? Berikan alasan Anda. Kalau setuju, dia harus jelaskan alasannya kenapa. Misalnya, ya acara di TV selama bulan Ramadan dapat meningkatkan nilai religiositas saya, dapat meningkatkan semangat saya untuk berpuasa lebih giat, contoh seperti itu. Itu disebut dengan wawancara terbuka. Jadi dia tidak membatasi responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, tayangan musik di stasiun TV manakah yang Anda sukai? Nah, di situ dia hanya memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi si respondennya bebas menjawab tayangan musik apa saja yang menurut mereka favorit dari nomor 1 sampai 5. Gitu. Kemudian ada juga kuesioner tertutup. Kalau kuesioner tertutup berarti berkebalikan dari kuesioner terbuka, yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan yang dibuat oleh periset dengan mengharapkan jawaban dari responden dengan terbatas pada pilihan-pilihan tertentu. Jadi si responden tidak bebas dalam mengeksplorasi pendapatnya di pertanyaan itu. Contohnya, apakah Anda menggunakan media sosial untuk beriklan? Tinggal kamu pilih silang ataupun dilingkari yang iya atau tidak. Dan kamu tidak bisa berargumentasi. Kemudian berapakah besar pengeluaran Anda per bulan? A. Kurang dari 500.000, B. 500.001 sampai dengan 700.000 rupiah, C. 700.001 sampai dengan 1 juta rupiah,
D 1 juta 1 rupiah sampai dengan 1.500.000 rupiah dan sebagainya. Jadi kamu tinggal pilih yang mana yang menurut kamu itu adalah kamu banget atau itu adalah pengalaman kamu. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan kuesioner sebagai metode pengumpulan data? Kelebihannya, biaya relatif murah karena kamu tidak perlu bolak-balik ke tempat lokasi ke tempat lokasi penelitian selama kamu sudah valid dan reliable kuesionernya dalam satu kali kesempatan saja ke lokasi penelitian dan menemukan populasi dan sampelnya, ya itu akan selesai. Yang kedua, mempermudah pengumpulan data pada responden yang jauh. Sekarang sudah menggunakan email atau aplikasi di smartphone. Era digitalisasi, teknologi juga semakin canggih, makin memudahkan periset atau peneliti membagikan kuesioner tidak langsung harus ke lokasi penelitian, tapi bisa pakai Google Form di email, bisa juga melalui link-link tertentu, atau misalnya lewat telepon, survei, dan lain sebagainya. Nah, kuesioner ini merupakan metode yang sangat tepat untuk sampel atau responden di atas Rp1.000 karena kemana sudah saya katakan di metode kuantitatif kita dapat mengambil sampel dengan jenis-jenisnya. Di pertemuan 3 kita sudah bahas. Nah, ini sangat tepat. Kenapa? Apalagi teknologi semakin canggih, ini semakin meringankan biaya penelitian yang dapat Anda anggarkan gitu. Dapat dilaksanakan secara serempak dan hemat waktu tentunya. Nah, tapi kekurangan dari metode kuesioner apa aja? Pertama, terbatas pada responden yang bisa membaca dan menulis. Jelas, misalnya kamu mempunyai responden seperti masyarakat Baduy yang benar-benar Baduy dalam gitu, yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya otomatis ini tidak akan berfungsi. Emang harus yang tidak buta aksara atau maksudnya bisa menulis dan membaca. Kemudian bagi preset yang menyebarkan lewat email atau aplikasi di smartphone terbatas pada hanya responden yang melek teknologi. Ya jelas, bagi misalnya teman-teman preset atau peneliti yang mempunyai populasinya adalah kalangan lansia gitu ya, sedikit sulit untuk membagikan kuesioner melalui aplikasi-aplikasi teknologi. Kemudian formulasi kuesioner membutuhkan kecermatan tinggi sehingga betul-betul mampu mewakili preset dalam mengumpulkan data. Di riset kuantitatif, kuesioner itu merupakan instrumen yang paling penting. Oleh karena itu, harus diukur dulu daftar pertanyaan yang sudah kamu buat. Makanya nanti ada validitas dan ada reliabilitas. Validitas, akurat atau enggak pertanyaan kamu dibaca oleh responden nanti, dan reliable itu dapat diandalkan enggak hasil penelitian kamu nanti. Nah, itu nanti ada nama tools yang dapat mengukur validitas dan reliabilitas yang namanya SPSS. Kemarin sudah saya jelaskan merupakan singkatan dari Social Statistic for Packaging Science, SPSS ya. Statistic Packaging for Social Science ya, SPSS. Statistic Packaging for Social Science. Nah, itu yang sedikit usaha perlu dilakukan periset kuantitatif ya sebelum menyebarkan kuesioner ke lapangan. Jadi, membagikan kuesioner itu bukan asal daftar membuat pertanyaan, kemudian dibagiin, tapi harus diukur dulu valid atau enggak, reliable atau enggak. Ketika sudah valid dan melewati ambang ukuran tertentu, sudah lulus dan sudah reliable juga melewati 70%, baru boleh bisa dibagikan. Makanya kalau periset kuantitatif biasanya tantangannya di situ. Selama daftar pertanyaannya masih di bawah 70%, nilai reliabilitasnya dan validitasnya juga masih belum lulus ambang batas, biasanya dirombak lagi itu daftar pertanyaannya dan tidak bisa ke lapangan untuk membagikan kuesioner. Kemudian yang kedua adalah daftar cocok. Kalau tadi kita bahas tentang angket atau kuesioner, sekarang daftar cocok. Kalau daftar cocok ini biasanya dipakai oleh asesor ya, asesor atau penilai-penilai tertentu terhadap indikator tertentu. Biasanya contohnya seperti yang kamu lihat nih di slide ya, untuk melihat integritas karyawan, keahlian berdasarkan bidang ilmu, kemampuan berkomunikasi, dan nanti tinggal di checklist nih sama si asesornya. Misalnya si Rizky Malik kedisiplinannya menurut Pak Robi sangat baik, berarti sangat baik akan di checklist oleh Robi sebagai asesor. Nah, biasanya yang mempunyai alat ukur daftar cocok seperti ini biasanya asesor gitu ya, atau guru atau dosen, atau misalnya PIC kamu saat kamu magang nanti gitu ya, magang di tempat tertentu atau di organisasi tertentu.
Kemudian wawancara. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh riset kuantitatif maupun riset kualitatif. Nah, wawancara itu artinya adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dan juga penanya atau interviewer dengan interviewer yang dapat dilakukan melalui media komunikasi tertentu maupun tatap muka. Kalau pada kualitatif, periset biasanya memilih wawancara mendalam atau deep interview yang dapat melakukan wawancara dari yang sifatnya basa-basi dulu sampai ke pokok permasalahan yang bahkan dalam sekali pertemuan pun tidak bisa langsung menjawab hasil penelitian, bisa berkali-kali dan harus intens. Itu disebut dengan wawancara mendalam. Sedangkan kalau riset kuantitatif biasanya yang dipilih wawancara terstruktur, ya tadi berdasarkan kuesioner yang sudah dibuat, lalu pertanyaannya kepada urgensi-urgensi penting saja gitu, dan tidak terlalu mendalam layaknya penelitian kualitatif. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara apa saja? Tentuin dulu topik wawancaranya. Jelas topik wawancara yang kamu pilih harus sesuai dengan rumusan masalah atau pokok penelitian yang sedang kamu ingin jawab. Jangan bertanya kepada hal-hal yang di luar konteks penelitian kamu. Kemudian tentukan narasumbernya. Menentukan narasumber itu dilihat dari mana, Pak? Kalau riset kualitatif dilihat dari kewenangan dia, kapasitas dia, kemudian dia saksi mata atau tidakkah dalam kejadian itu, dia yang bertanggung jawab atau tidakkah dalam fenomena itu. Nah, itu disebut dengan pemilihan narasumber yang dilihat dari beberapa faktor. Kemudian menyusun daftar pertanyaan dengan jelas, memperhatikan unsur 5W1H. What, who, where, when, why, how-nya harus jelas. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Setelah itu, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Biasanya, kamu wawancara sambil izin untuk merekam dengan tape recorder ataupun dengan kamera. Lalu kamu baru bisa atau menulis laporan hasil wawancara nanti. Nah, alat-alat wawancara yang dibutuhkan agar informasi yang didapatkan dapat tertulis dan tertuang dengan baik dan benar di laporan apa aja. Pertama, buku catatan yang bisa kamu lakukan sendiri saat wawancara sambil mencatat, kemudian tape recorder, kemudian kamera, dan juga smartphone yang kamu gunakan untuk merekam adegan pembicaraan kamu sebagai bukti autentik nanti. Kemudian, apa yang dimaksud dengan wawancara mendalam? Itu tadi, wawancara yang dilakukan oleh periset kualitatif sedalam-dalamnya, bahkan dapat dilakukan lebih dari satu kali, yang tadinya bukan teman hingga menjadi teman sampai intens, itu disebut wawancara mendalam, dan dia akan berhenti berwawancara sampai menemukan titik pertanyaan yang jenuh atau tidak ada lagi yang dapat dibahas dalam memenuhi keingintahuan peneliti yang akan dilaporkan di laporan penelitian nanti. Itu ya, dan wawancara mendalam biasanya dilakukan bertatap muka ya, agar chemistry-nya dapat. Makanya kalau peneliti kualitatif tuh biasanya kendala di lapangannya itu adalah ketika menemukan narasumber yang harus dijadiin teman dulu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk saya mau wawancara selesai terus pulang. Kadang-kadang nggak seperti itu kalau kualitatif, apalagi kalau udah meneliti tentang budaya atau kajian budaya, mendalami seseorang mengapa dia bisa berbeda dengan kita, kan caranya berarti harus membuat dia terbuka dulu sama kita, dan bagaimana bisa terbuka kalau kita nggak jadikan teman terlebih dahulu. Nah, kira-kira itulah tantangan dari wawancara mendalam ya. Kemudian kalau wawancara mendalam, contoh draftnya seperti yang tertera di PPT ini. Kamu bisa baca ya, dari hal-hal yang basa-basi dulu, kemudian bisa ngobrol santai sebelum masuk ke pokok permasalahan yang kita tanyakan sebenarnya. Ini seperti wawancara mendalam. Kalau wawancara terstruktur, itu biasanya berpulang kepada daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya, dan biasanya ini digunakan kepada preset-preset kuantitatif atau yang menggunakan statistik sebagai hasil penelitiannya. Nah, contoh dari wawancara terstruktur seperti yang kamu lihat juga di PPT, bisa dibaca sendiri langsung kepada permasalahan, tidak ada basa-basi dulu gitu, langsung ke 5W1H-nya gitu ya. Apakah Anda mengetahui tentang peristiwa kebakaran yang terjadi komplek pertemuan ini, komplek pertokoan ini yang baru terjadi kemarin? Kapan peristiwa itu? Di mana Anda saat kebakaran terjadi? Nah, itu
merupakan panduan unsur 5W1 hanya langsung ditanyakan oleh preset kalau peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Ya, what, who, where, when, why, how. Apakahnya what, kemudian apanya itu when, di mana itu where, kemudian why dan how-nya bagaimana, gitu ya. Kemudian ada instrumen riset selanjutnya adalah observasi. Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan. Pengamatan gitu ya. Pengamatan dilakukan oleh panca indera kita. Kita benar-benar mengamati sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata, kita dengar melalui telinga, dan apa yang kita rasakan dengan indera peraba kita. Gitu. Kejadian atau fenomena tertentu yang menarik bagi si peneliti. Nah, syarat-syarat observasi apa? Yaitu dilakukan secara sistematis, harus berkaitan dengan tujuan riset ditetapkan, jelas, karena bukan sembarang observasi yang kamu lakukan, tapi tentukan rumusan masalahnya, dan observasi harus dicatat secara sistematis. Kenapa harus dicatat? Sebagai bentuk laporan kamu nanti dan autentifikasi laporan penelitian kamu. Kemudian observasi dapat dicek dan dikontrol kebenarannya. Nah, observasi itu terbagi secara garis besar atas dua jenis. Ada observasi partisipan, ada observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan menjadi bagian dari objek penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan non-partisipan berarti peneliti tidak langsung terjun ke lapangan atau hanya sekedar mengamati dari jauh. Itu disebut dengan observasi partisipan dan non-partisipan. Dan orang yang melakukan observasi disebut sebagai observer. Ya, contohnya seperti itu. Contoh nih, misalnya kamu magang di perusahaan agensi iklan tertentu dan kamu di situ ditunjuk sebagai tim kreatifnya dan kamu melakukan wawancara maksudnya observasi secara mendalam selama 1 bulan. Berarti observasi yang kamu tentukan di sini adalah observasi partisipan karena kamu sudah terlibat di bagian dari produksi organisasi itu. Tapi ketika misalnya kamu ketuk-ketuk pintu nih ke agensi periklanan tertentu, kemudian kamu wawancara ke pihak yang berwenang tapi tidak terlibat dalam bagian proses itu bukan wawancara, bukan observasi partisipan tapi observasi non partisipan karena dia tidak terlibat langsung dalam proses produksi organisasi itu gitu ya. Kemudian apalagi metode dokumentasi. Kalau dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penulisan dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik dan dokumen privat. Dokumen publik misalnya laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya memo, surat-surat pribadi, catatan, buku harian, dan lain-lain. Secara singkat, dokumentasi itu adalah teknik dalam mengarsipkan data-data, entah itu data primer atau data sekunder. Misalnya mengumpulkan laporan sebagai bentuk autentifikasi dari suatu fenomena, kemudian pengabadian gambar melalui foto-foto tertentu, kemudian pengumpulan arsip data yang disimpan dalam flash disk, itu disebut dengan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah focus group discussion. Ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan lebih dari 2 orang ya. Dimana contoh simulasi dari focus group discussion ini kayak acaranya Karni Ilyas ya, yang di TV One itu, ketika dia mengundang beberapa pihak yang terlibat dan ahli dalam suatu fenomena, kemudian dia berperan sebagai moderator dan pemimpin diskusinya, dan dibiarkanlah masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti ada notulennya dan ada yang merekam kejadian itu disebut dengan FGD. Jadi bukan sekedar wawancara tapi pada konsep brainstorming, tukar pikiran, bahkan kadang perdebatan terjadi. Tapi disitulah periset sebagai moderator harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi yang dapat menengahi perdebatan ketika misal perdebatan itu terjadi antara pihak-pihak yang diundangnya. Gitu. Itu sebenarnya GFGD ya. Jadi konsepnya seperti acaranya Karni Ilyas gitu ya, atau Mata Najwa yang sedang memanggil misalnya beberapa narasumber atau lebih dari 1 orang narasumbernya. Kemudian metode FGD ini biasa dilakukan oleh periset kualitatif dan dia juga membutuhkan beberapa misalnya alat-alat untuk merekam kejadian
FGD itu seperti videotape, tape recorder, kemudian memungkinkan preset lebih fleksibel dalam menentukan desain pertanyaan, sehingga bebas bertanya kepada responden sesuai dengan tujuan riset. Namun FGD relatif membutuhkan biaya yang besar, karena kan mengundang orang dengan waktu tertentu, dengan tempat yang nyaman, itu perlu dipertimbangkan juga oleh preset itu sendiri. Kemudian harus memberikan konsumsi juga, entah itu makan atau uang saku atau uang transportasi dan akomodasi, karena sudi berpartisipasi untuk menjadi narasumber dan juga membantu dalam melengkapi laporan hasil penelitian yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita ngomongin tentang instrumen kuesioner, ada beberapa skala. Skala itu adalah tingkat penilaian yang dapat kamu pilih. Ada yang namanya skala Likert. Skala Likert ini biasanya terdiri atas 5 ukuran ya. Contohnya kalau kamu ngisi kuesioner atau data pertanyaan, ada pilihannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana di setiap komponen pilihan itu ada skornya. Sangat setuju 5, kemudian setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan tidak setuju 1. Berarti jelas preset ini menggunakan skala Likert dalam menghitung kuesioner yang akan dituangkan kepada data statistik nanti di laporan penelitian. Nah, ini contoh bagaimana skala Likert ini diaplikasikan pada konsep pertanyaan tertutup. Apakah spesifikasi komputer lab sudah memenuhi kebutuhan perkuliahan Anda? Ya, sekarang tinggal Anda pilih. Ketika Anda berpendapat, jelek, butut, mungkin sangat tidak setuju yang Anda coret. Berarti nilai dari kuesioner Anda untuk pertanyaan itu adalah berapa sangat tidak setuju tadi, nilainya adalah 1. Nah, misalnya bagaimana pendapat Anda tentang petugas lab? Wah, ramah banget. Berarti kamu pilihnya yang A. Berarti ya, nilai yang kamu isi untuk daftar pertanyaan itu adalah sebesar 5 karena sangat setuju. Itu ya. Biasanya skala Likert itu ada 5 skala dan masing-masing ukuran skala itu ada poinnya dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah diisi oleh responden, maka tugas Anda sebagai peneliti menghitung kuesioner yang sudah diisi masing-masing responden. Contoh, anggap saja kuesioner tadi yang sudah kamu buat disebarkan kepada 100 orang. Lalu jawaban untuk pertanyaan 1 didapat sebagai berikut. Jawaban pertanyaan 1 kan kamu bertanya nih kepada responden, apakah spesifikasi komputer lab sudah memenuhi kebutuhan perkuliahan Anda. Nah, ini dibagi sama 100 orang. Nah, 100 orang ini menjawab nomor 1 dengan berbagai jawaban. Nah, ini jawabannya. Yang menjawab sangat setuju 50 orang, yang menjawab setuju 4 orang, yang menjawab netral 3 orang, dan yang menjawab tidak setuju 2 orang, dan yang menjawab tidak setuju 1 orang. Contohnya seperti 3 orang. Saya baca ulang lagi ya. Ada 100 orang untuk menjawab pertanyaan nomor 1, dan hasil yang didapatkan adalah yang menjawab sangat setuju 50 orang, yang menjawab setuju 30 orang, yang menjawab netral 10 orang ya, 10 orang, yang menjawab tidak setuju 7 orang, kemudian yang menjawab sangat tidak setuju 3 orang. Setelah itu kamu hitung skornya. Tadi kan sudah tahu, kalau sangat setuju berarti nilainya 5. Berarti 50 yang jawab sangat setuju dikali 5, 250. Yang jawab setuju nilainya 4, ada 30 orang, jadi 120. Yang jawab netral nilainya 3, ada 10 orang, berarti 30, 10 dikali 3. Yang jawab tidak setuju nilainya 2, ternyata ada 7 orang, berarti 2 kali 7, 14. Yang jawab sangat tidak setuju ada 3 orang dengan poin 1, berarti 3 kali 1 adalah 3. Dijumlahkan semuanya 250 ditambah 120 ditambah 30 ditambah 14 ditambah 3, jumlahnya adalah 417. Jadi untuk skor pertanyaan 1 berada di 417. Sedangkan kita mengetahui batas tertinggi kalau 100 responden jawab sangat setuju semua, berarti dikali 5 jadi 500 karena poinnya ada 5 sangat setuju. Nah, kalau misalnya batas terendah ketika 100 orang itu jawab sangat tidak setuju semua, berarti 100 orang dikali 1, batasnya 100. Nah, kita bikin alat ukurnya. Kira-kira 417 ini dari hasil kita bagikan ke 100 responden ini berada di ukuran mana sih? Gitu. Ternyata di sini 417 itu ada di rentan sangat setuju. Gitu ya.
Jadi masih kuat lah sangat setujunya. Berarti efeknya masih positif, belum negatif. Nah, 417 ada di sini, di tengah-tengah antara 400 dan 500. Di mana kita membatasi intervalnya adalah 100 ya, dari 0 ke 100, kemudian 200, 300, 400, 500. Kita mengetahui jadinya 417 masih ada di sisi positif atau kuat ya. Berarti kuat di sini. Masih sangat kuat. 417 di sini 80 sampai 100% sangat kuat. 417 per 500. Kenapa per 500? Ya karena tadi batas tertingginya kalau responden jawab sangat setuju semua, ada 100 responden, nilainya adalah 500 ini. Makanya 417 di per 500 dikali 100% untuk mengetahui berapa ukuran kuatnya untuk pertanyaan nomor 1. Ternyata 83%. Gitu. Ada juga skala Goodman. Skala Goodman ini yang lebih simpel dibandingkan skala Likert karena skalanya diurutkan secara hierarki, tetapi dengan 2 pilihan saja, yakin atau tidak, ya kemudian iya atau tidak, pernah atau tidak, positif atau negatif, benar atau salah. Itu skala Goodman ya. Jadi kalau skala Likert tadi menggunakan 5 skala ukur, kalau skala Goodman hanya menggunakan 2 skala ukur. Contoh dari penggunaan skala Goodman seperti ini. Program kekerasan di TV membahayakan masyarakat, kita hanya tinggal milih iya atau tidak. Anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan menonton tayangan kekerasan di TV, tinggal pilih. Ketika kamu bilang iya, berarti A jawabannya. Pengelola TV seharusnya tidak memproduksi tayangan kekerasan di stasiun TV mereka. Pilihan kamu yang mana? Jika jawab iya, ya iya. Kalau jika tidak, sesuai dengan argumen kamu, ya tidak. Jadi cuma ada 2 pilihan, jawaban iya atau tidak. Yakin atau tidak yakin, pernah atau tidak, dan selanjutnya. Pemerintah seharusnya membatasi tayangan kekerasan di TV. Jadi, menurut kamu gimana? Iya atau tidak? Tinggal kamu pilih sesuai dengan pengalaman dan hati kamu. Gitu ya. Kemudian ada juga skala diferensial semantik. Skala ini berusaha mengukur arti suatu objek atau konsep bagi seorang responden. Responden diminta menilai suatu objek atau konsep suatu rangkaian karakteristik 2 kutub yang berlawanan. Rangkaian karakteristik 2 kutub ini dapat digunakan untuk mengukur 3 dimensi sikap. Kalau skala diferensial semantik ini biasanya digunakan untuk mengukur penilaian seseorang terhadap kata tertentu, terhadap tanda tertentu. Misalnya, pertanyaan, bagaimana aktivitas dari misalnya aktivitas dari si X, misalnya si X dalam menangani perusahaan, aktif, pasif, gitu, cepat, lambat. Nah, itu kita tinggal pilih tuh. Kemudian bagaimana potensi kepemimpinan dari si X saat di organisasi. Mungkin kamu bisa lihat potensinya besar atau kecil, kuat atau lemah, berat atau ringan, gitu. Kemudian dievaluasi, misalnya juga bagaimana kinerja dari si X selama bekerja sebagai pemimpin di sini. Kamu bisa menggunakan skala baik buruk, gitu, jujur bohong, adil tidak adil, bernilai tidak bernilai. Nah, itu disebut sebagai skala diferensial semantik. Jadi skala ini lebih diperuntukkan untuk mengukur hal-hal yang sifatnya semantik ya, yang berhubungan dengan tanda atau simbol tertentu. Ini juga bisa diaplikasikan kepada hal-hal misalnya mengukur api gitu ya, kecepatan api, kemudian mengukur angin gitu ya, atau mengukur zat tertentu, kepekatan warna. Nah, bisa menggunakan diferensial semantik ini. Gitu. Nah, ini contohnya. Bagaimana pendapat Anda tentang goyang dribble dari dua serigala? Ada baik dan buruk, tapi di sini periset membagi lagi nilai baik dari 5, 4, 3, 2 sampai buruk nilai 1. Gitu. Kemudian dan selanjutnya. Itu yang saya mau sampaikan pada pertemuan ini. Jadi pengukuran skala terdapat beberapa jenis, di antara ada skala Likert, skala Goodman, dan skala diferensial semantik. Setelah Anda menonton video pembelajaran saya, jangan lupa untuk akses elearning.bsi.ac.id dan jawab pertanyaan forum dan tugas yang saya berikan yang harus dikumpulkan dengan jadwal tertentu. Mohon dilihat di situ ya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.